Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizal Haidar Fikri. Saya berasal dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Di sini saya bertindak sebagai pembicara penutup pemerintah atau closing government. Dewan juri yang terhormat serta pemerhati debat yang saya banggakan, mosi perdebatan kita kali ini ialah Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Posisi saya pada perdebatan kali ini, saya hanya akan mempertegas kembali atau memperkuat argumen dari tim pemerintah. Namun sebelum memperkuat argumentasi dari tim government tadi, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya kondisi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Maka dari itu, selaras dengan adanya mosi perdebatan kita kali ini, negara memiliki hak penuh untuk menentukan suatu arah kebijakan negara, terkhusus lagi di bidang pendidikan maupun di perguruan tinggi negeri. Adapun alasan mengapa perlunya ada penyesuaian subsidi, yang pertama adalah pengurangan subsidi itu dilaksanakan secara proporsional. Artinya di sini pengurangan subsidi itu tidak hanya serta-merta langsung memotong sekaligus jumlah subsidi yang diberikan. Artinya disesuaikan dengan jumlah mahasiswa yang ada dalam program studi tersebut. Kemudian ketersediaan lapangan kerja itu dipengaruhi oleh lulusan jurusan. Seperti kita ketahui bahwasanya saat ini jurusan yang paling banyak diminati tentu saja berasal dari jurusan teknik industri, teknik sipil, dan lain sebagainya. Kemudian dengan melihat situasi bangsa kondisi saat ini, tingkat minat mahasiswa yang hendak ingin masuk jurusan kesehatan itu meningkat, dikarenakan memang pada jurusan kesehatan ini memiliki prospek yang lebih menjanjikan seperti halnya saat ini. Kemudian program studi yang disesuaikan subsidinya itu tetap akan hidup dan tetap akan ada jumlah peminatnya. Seperti kita ketahui bahwasanya jurusan itu tidak serta-merta menentukan kemana arah kita akan bekerja. Bisa saja kita berlatar belakang dari program studi hukum, bisa melanjutkan di sektor manapun, bisa jadi wirausaha ataupun menciptakan industri baru. Mengapa demikian? Bahwasanya perlu digarisbawahi bahwasanya dalam tanda kutip mahasiswa saat ini perlu melakukan perombakan perombakan pemikiran di sini yang saya maksud adalah bagaimana mengubah mindset yang awalnya kita kuliah itu untuk bekerja dirubah menjadi kita kuliah itu untuk menciptakan lapangan kerja, sehingga tidak hanya memberi manfaat kepada diri pribadi, namun memberikan manfaat kepada orang lain, seperti itu. Kemudian mungkin di sini saya akan mempertegas sedikit terkait dengan mengapa kebijakan ini bisa diambil. Kebijakan ini diambil tentu saja tidak serta-merta, tidak sekonyong-konyong, tidak langsung tanpa melalui pertimbangan apapun. Tentu saja kebijakan ini dievaluasi ataupun diidentifikasi dulu terkait implementasinya nanti bagaimana. Kemudian digali latar belakang dengan adanya kebijakan ini. Tentu saja melihat terkait dengan penyesuaian masalah, kemudian mengidentifikasi, kemudian memperkirakan, kemudian mengukur sejauh mana kebijakan ini akan diterapkan. Maka dari itu, kebijakan untuk memberikan hak subsidi terhadap program studi yang sepi peminatnya maupun yang ramai peminatnya itu adalah hal yang sangat tepat, mengingat kondisi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis kesehatan maupun krisis ekonomi, yang mana pada kondisi tersebut memerlukan stimulus yang lebih terhadap kedua sektor tersebut. Bahkan pada saat ini banyak sektor-sektor kesehatan yang memang harus dipenuhi, banyak yang harus dipenuhi dalam artian banyak hal-hal yang harus lebih diprioritaskan oleh pemerintah. Seperti misalnya vaksinasi massal, kemudian pembayaran tenaga medis yang begitu besarnya, kemudian stimulus terhadap UMKM dan lain sebagainya. Itu adalah sebagian dari latar belakang maupun alasan
terhadap kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidinya di program studi yang sesuai peminatnya. Sebenarnya jika dicermati lebih mendalam, industri kesehatan maupun industri di bidang ekonomi itu tidak serta-merta ada, melainkan perlu adanya permintaan pasar, adanya demand and value, sehingga terjadi permintaan dan penawaran. Saat ini industri kesehatan sangat membutuhkan tenaga kerja yang banyak, dikarenakan banyak jumlah tenaga medis yang gugur bahkan. Maka dari itu jika melihat potensi yang ada dalam perguruan tinggi negeri itu, khususnya mahasiswa terkait dengan apapun jurusannya, kami lebih sepakat untuk merubah mindset ataupun cara pandang para mahasiswa maupun para pengajar, staf, dosen dan lain sebagainya, untuk mengubah mahasiswa ini menjadi agen perubahan sesungguhnya. Jadi agen perubahan yang sesungguhnya ini dalam artian tidak hanya menuntut untuk meminta apa hak-haknya, tetapi bagaimana caranya memberikan manfaat terhadap orang lain. Jadi sebelum berbicara apa yang negara berikan kepada kami, tentu saja pernyataan itu harus dibalik, apa yang kami berikan kepada negara, seperti itu. Kemudian jika melihat kebijakan ataupun regulasi yang ada di Indonesia saat ini, tentu saja melalui pertimbangan maupun perhitungan, sehingga tidak serta-merta dilakukan kebijakan yang spesifik seperti itu. Ya, cukup. Baik, perkenalkan, nama saya Tiurma SP Panjaitan. Saya dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Di sini saya sebagai pembicara tim government penutup. Di sini saya ingin menyanggah berdasarkan argumen dari tim oposisi, pembicara yang kedua, yang menyatakan bahwa jurusan yang tidak populer apabila tidak mendapat subsidi akan semakin menyusut peminatnya. Menurut kami, berdasarkan argumen tim pemerintah pembuka tadi yang sudah disampaikan bahwa subsidi itu diberikan pada prodi-prodi yang tidak terlalu populer, tidak ditiadakan, tapi itu hanya disesuaikan subsidinya, bukan ditiadakan. Jadi ini pun kebijakan pemerintah dilakukan karena melihat situasi dan kondisi perekonomian yang ada pada saat ini. Kita lihat bahwa kondisi COVID pada saat ini mengalihkan beberapa dana ke bidang kesehatan. Jadi kalau dilihat dari kebijakan pemerintah yang pada saat ini sangatlah tepat guna dengan cara memproporsionalitaskan, bukan meniadakan. Oke, jadi untuk pernyataan saudara dari tim oposisi kedua yang menyatakan bahwa jurusan yang tidak populer apabila tidak dapat mendapat subsidi akan semakin menyusut peminatnya, kami rasa itu kurang tepat. Dan kami rasa dengan dikuranginya subsidi atau disesuaikannya subsidi pada prodi-prodi yang tidak populer ini tidak akan menghilangkan, bahkan menyusutkan peminatnya, karena prodi-prodi ini akan semakin tertantang dan akan menciptakan keunikan-keunikan baru atau hal-hal baru yang bisa meningkatkan atau yang bisa membuat calon-calon mahasiswa baru tertarik dengan prodi mereka. Contoh, hal apa yang membuat mereka tertantang? Yang pertama, apabila dana yang mereka dapatkan diminimalisir atau disesuaikan, maka mereka akan berusaha untuk mencari dana bagaimana caranya untuk mereka bisa menghasilkan uang, supaya mereka bisa meningkatkan fasilitas atau keperluan mereka di prodi mereka. Kemudian, keunikan apa yang akan mereka munculkan? Contoh, mereka akan bisa menciptakan bisnis sendiri untuk menghasilkan uang. Di samping mereka menciptakan bisnis sendiri, otomatis mereka sudah membuka lapangan pekerjaan untuk mereka secara otomatis. Nah, itu merupakan salah satu keunikan dan keuntungan apabila ini dilakukan proporsionalitas,
subsidinya diproporsionalitaskan. Jadi kami rasa ini merupakan suatu kebijakan pemerintah yang sangat-sangat tepat guna. Jadi dari tim oposisi kedua yang menyatakan tadi bahwa dengan adanya proporsionalitas subsidi ini, maka ini adalah salah satu keuntungan jangka pendek dan bukan jangka panjang, dikarenakan perubahan kebutuhan masyarakat di masa depan, dan takutnya pemerintah tidak dapat menangani dan akan menjadikan masyarakat konsumtif ke negara lain. Kami rasa pernyataan saudara ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena tindakan pemerintah melakukan proporsionalitas subsidi ini adalah suatu kebijakan yang digunakan untuk memajukan pembangunan negara. Dalam arti kita ketahui bahwa memajukan pembangunan negara ini adalah meningkatkan tingkat kualitas sumber daya manusianya. Apabila di suatu negara mempunyai tingkat kualitas sumber daya manusia yang tinggi, maka negara tersebut akan menjadi negara maju dan dapat meningkatkan daya saing dalam sektor kehidupan. Jadi apabila saudara menyatakan ini akan berlangsung secara tidak dalam jangka panjang, kami rasa ini adalah suatu tindakan pemerintah yang memikirkan bahwa ini adalah satu strategi yang digunakan untuk melalui masa-masa sulit pada saat ini dan untuk meningkatkan tingkat pendidikan pada saat ini. Jadi inilah sebabnya mengapa dengan mensubsidi secara proporsionalitas ini akan menjadi sebuah keuntungan jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu, pada dasarnya keterserapan dunia kerja itu bukan hanya dipengaruhi oleh prodi seperti yang sudah dikatakan oleh pembicara pemerintah yang tadi, bahwa itu dipengaruhi oleh soft skill dan kemampuan komunikatif mahasiswa tersebut. Jadi bukan serta-merta ini adalah hanya tugas dari prodi tersebut, tapi kemauan dari mahasiswa tersebut juga diperlukan untuk bagaimana dia dapat bersaing di dunia kerja. Bukan hanya seperti yang dikatakan oleh teman saya tadi, bukan hanya dari prodi, bukan hanya dari universitas tersebut, tetapi memang harus ada kemauan dari mahasiswa tersebut untuk meningkatkan soft skillnya dan kemampuan untuk meningkatkan komunikatifnya dia sendiri. Jadi kami sangat setuju dengan jalankannya mosi ini karena melihat kondisi yang terjadi pada saat ini, yang mana subsidi yang diberikan dari APBN hanya sekitar 20%, sehingga dengan diadakannya kebijakan pemerintah yaitu mensubsidi secara proporsionalitas prodi-prodi di universitas pada tingkat keserapan lulusan mereka di dunia kerja nanti, ini sangatlah tepat guna dan sangat tepat sasaran. Nah, kita tahu bersama bahwa tujuan pemberian subsidi adalah untuk menjaga kestabilan harga, menutupi kerugian yang diderita perusahaan, dan mendukung kemajuan pembangunan negara, termasuk di dalamnya perekonomian, pendidikan, bahkan kesehatan. Oleh sebab itu, kami rasa dengan adanya subsidi pada prodi-prodi ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan perekonomian Indonesia. Jadi di sini kami sangat setuju dengan diadakannya mosi pada saat ini, yang mana Dewan ini akan mensubsidi secara proporsionalitas program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keserapan kelulusan mereka di lapangan di dunia kerja. Jadi berdasarkan argumen-argumen yang sudah kami sampaikan tadi, kami sangat setuju dengan mosi yang disampaikan hari ini, karena itu merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang sangat tepat guna dan sangat tepat sasaran. Demikian argumen kami pada siang hari ini, kami ucapkan terima kasih.